Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Maslahah dari Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan soal OSK Geografi tahun 2020. Di mana dalam video kali ini, soal yang akan saya bahas ialah dari nomor 11 sampai nomor 20. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu soal-soalnya ya. Nomor 11. Air merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam siklus alam, air mengalami beberapa perubahan secara fisika, kecuali A. Evaporasi, B. Kondensasi, C. Penggaraman, D. Transpirasi, E. Sublimasi. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan apa itu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang dialami oleh suatu zat, namun tidak menyebabkan zat tersebut berubah menjadi zat baru. Perubahan fisika ada beberapa, yaitu A. Perubahan wujud yang terdiri dari pembekuan, mencair, penguapan, pengembunan, penyubliman, pendeposisian. Yang B. Perubahan karena pelarutan, yaitu melarutkan zat tertentu ke dalam air sampai terbentuk campuran yang homogen yang sifatnya sama. Yang C. Perubahan bentuk, pohon menjadi kayu atau papan.
Nah, kita kembali ke soal nomor 11. Di mana di soal nomor 11 ini ada kata kecuali, yang artinya kita harus mencari jawaban yang salah atau bukan termasuk ke dalam perubahan fisika. Nah, jawaban A, evaporasi. Evaporasi ini merupakan proses penguapan, yaitu perubahan molekul dalam keadaan cair menjadi gas. Nah, yang kedua, kondensasi. Kondensasi ini merupakan perubahan gas menjadi cair. Yang C, penggaraman, merupakan metode atau cara yang dilakukan untuk mengawetkan hasil dari perikanan menggunakan garam. Yang D, transpirasi, merupakan proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Dan yang E, sublimasi, merupakan perubahan yang terjadi pada molekul dari padat kemudian menjadi gas. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat langsung menjawab bahwa jawaban yang tepat dari soal nomor 11 adalah C, penggaraman. Karena bukan merupakan dari perubahan fisika. Soal nomor 12. Kerusakan lingkungan hidup di muka bumi yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang berdampak global adalah A. Kabut asap akibat knalpot kendaraan. B. Material sisa pembakaran batu bara. C. Hujan asam akibat buangan industri. D. Perusakan lapisan ozon pada lapisan atmosfer. E. Meningkatnya radiasi ultraviolet yang menembus atmosfer. Sebelumnya, kakak akan menjelaskan. Penggunaan bahan bakar fosil adalah suatu kegiatan yang menggunakan sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar fosil tersebut terbentuk karena adanya proses alamiah berupa pembusukan dari organisme yang mati ratusan juta tahun lalu. Nah, dari soal tersebut, kita dapat menganalisa bahwa dampak yang paling merusak terhadap alam adalah terjadinya hujan asam akibat buangan industri. Karena jawaban tersebut ini ada sebab akibat, di mana hujan asam terjadi karena adanya bahan buangan industri yang berasal dari bahan bakar fosil. Hujan asam ini sangat merusak alam karena mengandung zat yang berbahaya
yang dapat mencemari lingkungan, mulai dari udara, air, dan tanah. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah yang C, hujan asam akibat buangan industri. Soal nomor 13. Salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan adalah dengan reuse, yaitu dengan cara A. Penyulingan air laut, B. Pembuatan irigasi, C. Pemurnian air limbah, D. Penggunaan air sesuai kebutuhan, E. Pengambilan air tanah dalam. Reuse sendiri ialah kegiatan mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Jadi, dapat kita analisa bahwa jawaban yang sangat tepat di antara A sampai E ialah D, yaitu penggunaan air sesuai kebutuhan. Di mana cara ini merupakan cara yang paling efektif untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan reuse, karena yang diperlukan ini hanyalah kesadaran masyarakat untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan air dengan bijak, agar persediaan air bersih tetap terjaga. Hal tersebut dikatakan reduce karena mengurangi sampah, bahkan tidak menghasilkan adanya sampah. Kemudian, jika jawaban A, yaitu penyulingan air laut, di mana untuk dapat menyuling air laut menjadi air tawar, maka perlu dibuat alat atau teknologi tertentunya. Dengan adanya alat tersebut, justru akan menambah jumlah sampah dari proses pembuatan alat tersebut. Dan waktu yang dilakukan juga relatif lama. Kemudian jawaban B, pembuatan irigasi. Irigasi ini merupakan usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Ini tidak reduce karena dalam pembuatan irigasi juga akan memerlukan bahan-bahan yang justru akan menambah jumlah sampah. Yang C, pemurnian air limbah. Ini sama halnya dengan jawaban A, serta ditakutkan jika air tersebut masih terkontaminasi oleh limbah, justru akan membahayakan makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian yang E, pengambilan air tanah dalam. Kegiatan tersebut justru akan merusak lingkungan sekitar, di mana pengambilan air yang terus-menerus akan membuat air bersih berkurang, bahkan menyebabkan intrusi air laut. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, penggunaan air sesuai kebutuhan. Soal nomor 14. Pengolahan tanah pertanian di daerah dataran tinggi, salah satunya adalah dengan cara membuat sawah bertingkat. Manfaat dari cara ini adalah A. Terlihat lebih indah, B. Agar air dapat mengalir ke setiap lokasi, C. Pembagian sinar matahari yang lebih merata, D. Untuk konservasi tanah, E. Agar mudah dalam panen padi. Dari soal ini dan dari pilihan jawaban, kita dapat mudah menjawab, yaitu jawaban untuk nomor soal 14 adalah D. Dari soal sendiri ialah pengolahan tanah, di mana manfaat dari pengolahan tanah itu adalah D, untuk konservasi tanah, di mana dengan pengolahan tanah bertingkat di daerah dataran tinggi ini sangat berguna agar tanah tidak terlalu saat hujan turun atau mengurangi kecepatan aliran air di permukaan tanah. Cara tersebut juga untuk menjaga dan meningkatkan kestabilan lereng, karena di daerah dataran tinggi memiliki kemiringan lereng yang cukup tinggi. Jadi, adanya atau pembuatan sawah bertingkat ini berguna untuk menjaga tanah, agar tanah ini tidak mudah terkikis terbawa oleh air hujan. Jadi jawaban yang sangat tepat untuk soal nomor 14 adalah D, untuk konservasi tanah. Soal nomor 15.
Pembakaran hutan dan lahan tanaman liar merupakan bencana bagi manusia karena dapat mencemarkan udara dan mengancam kehidupan manusia. Bahaya lain dari pencemaran udara adalah A. Terjadinya angin topan, B. Perubahan iklim, C. El Nino, D. Musim kering yang panjang, E. Banjir. Pencemaran udara sendiri ialah suatu kondisi di mana kehadiran suatu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Bahaya dari adanya pencemaran udara sekaligus menjawab soal adalah perubahan iklim. Kenapa jawabannya B? Dilihat dari pengertian pencemaran udara, bahwa jawaban yang tepat ialah B, karena jika lapisan atmosfer sudah terganggu, maka akan terjadi pemanasan global. Lapisan ozon yang terkikis, sehingga dari hal tersebut menyebabkan adanya perubahan iklim, di mana iklim terjadi di wilayah yang luas dan waktu yang lama. Soal nomor 16. Konservasi energi sangat perlu dilakukan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Salah satu caranya adalah dengan A. Membangun PLTA, B. Penggunaan batu bara sebagai sumber listrik menggantikan minyak bumi, C. Penggunaan dinding kaca pada konstruksi bangunan, D. Penggunaan listrik tenaga surya, E. Penggunaan mobil tenaga listrik. Jawaban dari soal nomor 16 ialah C. Penggunaan dinding kaca pada konstruksi bangunan. Sebelumnya, konservasi energi adalah cara yang dilakukan untuk dapat menghemat atau mengurangi penggunaan energi. Dengan menggunakan dinding kaca pada konstruksi bangunan, maka kaca akan memantulkan 30% energi matahari sehingga panas yang masuk cukup berkurang, sehingga memperingan kerja AC. Dengan kata lain, AC akan bekerja dengan baik pada ruangan. Selain itu, dengan penggunaan kaca dan yang sifatnya transparan, sehingga cahaya akan masuk dan menjadikan ruangan lebih terang. Sehingga dengan demikian dapat mengurangi penggunaan penerangan dengan energi listrik. Jawaban selain C bukan untuk mengkonservasi penggunaan energi, justru untuk mengeksploitasi sumber daya energi yang nantinya justru akan banyak energi yang digunakan Soal nomor 17. Sumber energi terbarukan yang paling potensial untuk dikembangkan di Indonesia adalah A. Matahari, B. Angin, C. Gelombang, D. Arus laut, E. Coal bed metan. Energi terbarukan yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia adalah matahari. Mengapa demikian? Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa, yang mana dengan demikian Indonesia memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Meskipun saat musim hujan tiba, Indonesia masih tetap akan disinari oleh matahari. Jadi, energi terbarukan yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia adalah matahari.
Soal nomor 18. Pengelolaan bencana yang bermuara pada pengurangan risiko semestinya difokuskan pada tahapan A. Tanggap darurat, B. Rehabilitasi, C. Rekonstruksi, D. Kesiapsiagaan, dan E. Evakuasi. Dalam suatu bencana yang terjadi, upaya yang dilakukan dalam pengurangan risiko bencana adalah sikap kesiapsiagaan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sumber bencana. Dengan adanya sikap kesiapsiagaan yang dimiliki oleh masyarakat, maka hal tersebut dapat mengurangi risiko bencana, karena masyarakat akan selalu waspada, siap siaga akan bencana yang dapat sewaktu-waktu datang menimpa mereka. Mungkin hal ini dapat dilakukan dengan adanya literasi terkait jalur evakuasi, adanya latihan tanggap darurat, dan kesiapsiagaan pasca bencana. Jadi, untuk soal nomor 18 ini, yang lebih difokuskan ialah pada tahap kesiapsiagaan. Jawabannya adalah D. Soal nomor 19. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat saat ini banyak disosialisasikan oleh pemerintah karena A. Efektif dan efisien, B. Murah dan hemat, C. Cepat dan tepat, D. Rencana terstruktur, E. Jiwa gotong royong. Jawaban yang tepat adalah A. Karena efektif dan efisien. Mengapa? Karena yang menjadi subjek dan objek dari adanya bencana ialah masyarakat itu sendiri, masyarakat yang terdampak akan bencana alam. Maka, sosialisasi terkait pengurangan risiko bencana alam harus berbasis masyarakat, sehingga akan lebih efektif dan efisien, agar lebih mudah dalam penyampaian dan pemahaman masyarakat terkait pengurangan risiko bencana. Jadi, untuk soal nomor 19, jawaban yang tepat adalah A. Efektif dan efisien. Soal terakhir, nomor 20. Pembuatan peta rencana tata ruang berbasis analisis pengurangan risiko bencana merupakan salah satu wujud mitigasi A. Keruangan, B. Kewilayahan, C. Struktural, D. Lingkungan, dan E. Non-struktural. Mitigasi bencana yang dilakukan melalui pembuatan peta rencana tata ruang ini merupakan sebuah wujud mitigasi non-struktural atau tidak terstruktur. Sebelumnya, kakak akan menjelaskan apa itu wujud mitigasi. Mitigasi bencana merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi risiko bencana. Dan wujud dari mitigasi bencana itu ada dua, yaitu struktural dan non-struktural. Struktural sendiri merupakan upaya untuk meminimalkan bencana melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan penggunaan teknologi, seperti contohnya pembangunan rumah untuk evakuasi korban bencana, kemudian pembuatan tanggul mungkin contohnya, dan kemudian mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi risiko bencana dengan membuat kebijakan atau peraturan sehingga
Pembuatan peta rencana tata ruang ini dapat dikatakan sebagai wujud dari mitigasi nol struktural, karena tidak berwujud pada bangunan fisik, tapi lebih kepada kebijakan. Demikian video terkait pembahasan soal OSK Geografi tahun 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.